kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan seperti biasa kita bakalan bahas lagi mengenai materi-materi TWK yang hot, khususnya soal-soal ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau info sama teman-teman kalau aku buka lagi kelas khusus untuk mempelajari materi TWK. Dan kita akan mulai kelas di tanggal 2 Oktober 2023. Di sini kita akan ada 7 kali pertemuan Zoom. Kemudian saya akan bakal kasih ke teman-teman pre-test dan juga post-test. Jadi sebelum dan setelah materi akan ada tes yang bisa teman-teman kerjakan. Selain itu juga akan ada record Zoom-nya dan juga akan kita bagikan soft file materi dan juga pembahasan-pembahasan soalnya. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam materi TWK untuk menghadapi tes CPNS, yuk langsung daftar di sini. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke soal-soal TWK. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama dan soal ini mengenai Pancasila, penalaran ya teman-teman, tetapi up to date dengan hal yang sedang terjadi di negara kita sekarang. Oke, langsung aja kita bacakan ya. Beberapa dekade terakhir, tenaga pendidik dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa pembelajaran berbagai hal di luar kelas dapat membantu peserta didik berkembang dengan lebih baik. Mempelajari hal-hal di kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan siswa pengalaman nyata dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Hal yang dapat kita maknai dari penjabaran tersebut adalah A. Kepekaan anak bangsa perlu ditingkatkan dengan pembelajaran di luar kelas. B. Negara menyadari bahwa peserta didik tidak hanya perlu menghafalkan Pancasila tapi juga memahami perwujudan nilai-nilainya secara langsung. C. Kepedulian negara diwujudkan dengan melakukan inovasi terhadap kurikulum pendidikan karena perubahan masyarakat akibat globalisasi. D. Sangat penting untuk melibatkan tenaga pendidik dan praktisi pendidikan dalam merumuskan kurikulum bagi bangsa Indonesia. Atau E. Kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan harus ditumbuhkan dengan kurikulum yang tertata dan dorongan dari tenaga pengajar. Nah oke teman-teman, kayaknya opsi A sampai E ini juga menggambarkan apa yang ada di soal ya teman-teman. Tapi balik lagi, di sini kita lihat pemaknaan dari teks yang diberikan tadi. Yang artinya teman-teman, pertama-tama kita harus melihat simpulan dari teks tadi ya. Nah, simpulan dari teks ini kita bisa lihat pada awalnya diceritakan bahwa tenaga pendidik secara global itu menyadari bahwa peserta didik dapat berkembang lebih baik dengan pembelajaran di luar kelas. Kemudian akhirnya hal tersebut diimplementasikan melalui adanya pembelajaran P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila setelah kita mengubah kurikulum pendidikan menjadi kurikulum merdeka ya. Jadi tujuannya itu P5 tadi tujuannya mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa awalnya ada kesadaran para pendidik bahwa peserta didik harus terlibat secara langsung di dalam ataupun di luar kelas. Kemudian ada pemahaman pemerintah dari hal tersebut untuk mewujudkannya melalui adanya pelajaran P5 tadi ya. Nah, berarti kita bisa menarik simpulan di sini bahwa negara menyadari bahwa peserta didik tidak hanya perlu menghafalkan Pancasila tapi juga memahami perwujudan nilai-nilainya secara langsung. Oke ya teman-teman, jadi ini udah jelas jawabannya ada di opsi D ya. Jadi di sini kita lihat karena ini diminta maknanya dan opsi B ini menggambarkan keseluruhannya. Oke, jadi jawabannya di opsi B ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua. Soal ini mengenai fungsi Pancasila ya, karena sering muncul nih di ujian. Pasca amandemen aturan mengenai masa jabatan presiden diubah menjadi hanya dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini terkait bahwa sebelumnya tidak ada pembatasan mengenai dapat terpilih kembalinya seorang presiden, sehingga terjadi kekuasaan yang berlebihan akibat terlalu lamanya seorang presiden berkuasa. Hal ini tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila, sehingga amandemen menjadi solusi atas hal tersebut. Penjabaran di atas menunjukkan fungsi Pancasila sebagai A. Pedoman bangsa, B. Dasar negara, C. Dasar hukum,
D. Sumber hukum atau E. Ideologi bangsa. Nah, oke teman-teman, di sini kita lihat ya bahwa dalam pengaturan undang-undang dasar itu adalah dasar hukum kita di Indonesia ya teman-teman. Ini dirasa bahwa ada hal di dalam konstitusi tersebut yang tidak sesuai dengan nilainya Pancasila, yaitu nilai keadilan sosial. Tepatnya pada poin mengenai masa jabatan presiden. Nah, karena ternyata hal itu menyalahi nilai keadilan sosial, nilainya Pancasila, maka dirubahlah poin tersebut saat amandemen konstitusi atau saat amandemen dasar hukum. Hal ini menggambarkan bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum ya teman-teman, yang artinya bahwa tidak boleh ada aturan perundang-undangan yang menyalahi nilai Pancasila, sehingga amandemen yang bertujuan menegakkan nilai Pancasila di sini khususnya keadilan sosial, maka ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor yang ketiga ya, masih dengan materi implementasi Pancasila atau penalaran mengenai Pancasila itu sendiri ya teman-teman. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau kelompok atau mahasiswa di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Sikap menyatakan pendapat sendiri termuat dalam nilai Pancasila, khususnya sila keempat, nilai permusyawaratan. Namun sayangkali dalam demonstrasi sering terjadi pengrusakan fasilitas umum dan bahkan jatuhnya korban jiwa, yang mana hal ini malah menjadi unsur penyalahan nilai Pancasila, yaitu khususnya pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa A. Nilai Pancasila terkadang tidak dijabarkan dengan detail sehingga rentan menimbulkan ambigu. B. Pengimplementasian nilai-nilai antar sila Pancasila harus saling menjiwai dan dijiwai. C. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup agar sikap kita sebagai bangsa Indonesia tidak menyalahi nilai Pancasila. Kemudian D. Para demonstran seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan orang banyak. Atau E. Pancasila bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman sehingga demonstran pun harus dapat menyesuaikan cara menyatakan pendapat. Oke teman-teman, kalau kita lihat di opsi ini, sekali lagi opsinya benar semua kayaknya ya. Maksudnya opsinya nih adalah kalimat-kalimat yang pernyataan yang betul. Tetapi sekali lagi kita balik. Di sini kita yang ditanya hal ini menunjukkan bahwa berarti kita harus lihat secara garis besar yang diberikan oleh teks tadi. Jadi di sini diperlihatkan implementasi sila keempat, yaitu menyatakan pendapat, tapi ternyata menyalahi sila kedua dan kelima saat pernyataan pendapat itu dilakukan dengan merusak fasilitas umum ataupun menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Sehingga ini memperlihatkan bahwa di mana pengimplementasian satu nilai Pancasila malah menyalahi pengimplementasian nilai Pancasila yang lainnya. Nah, solusinya adalah saat mengimplementasikan satu nilai Pancasila, kita juga harus tetap mengingat nilai-nilai yang lainnya. Ya, yang artinya berarti paling tepat itu ada di opsi yang B. Pengimplementasian nilai-nilai antar sila Pancasila harus saling menjiwai dan dijiwai. Artinya saat kita implementasikan satu, yang lainnya juga harus kita tetap perhatikan nilai-nilainya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang keempat ya. Ini mengenai implementasi sila yang mana ya. Ini sering banget muncul soal yang seperti ini. Masyarakat Indonesia akan memperingati HUT kemerdekaan RI dengan banyak hal untuk memeriahkan perayaan tersebut. Lomba 17-an marak dilakukan di lingkungan masyarakat umum, sekolah dan juga kantor. Di lingkungan kantor sendiri selain untuk memeriahkan peringatan HUT RI, acara seperti ini juga tentunya dilakukan untuk memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan sehingga terbangun lingkungan kerja yang kompak. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila pada sila ke 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, teman-teman kita lihat di sini digambarkan ya bagaimana sekelompok orang di lingkungan kantor yang memperingati HUT RI dengan mengadakan berbagai perlombaan, di mana tujuannya untuk memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan agar lingkungan kerjanya enak ya, teman-teman, kompak ya dan saling ada kebersamaan di dalamnya ya. Nah, di sini berarti
ini menciptakan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, hal ini ada di dalam butirnya sila yang kelima ya. Jadi di butir sila kelima yang pertama ada pernyataan bahwa mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Jadi jawabannya ada di E, karena pada intinya soal ini memperlihatkan bagaimana sekelompok orang di kantor memupuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi teman-teman untuk soal ini jangan terkecoh karena narasi awalnya tuh dalam rangka memperingati HUT RI ya. Jadi memang kalau misalnya kita melihat dalam rangka memperingati HUT RI, mungkin kita kebayangnya langsung ke nilai persatuan ya. Nah, tapi teman-teman kita lihat pada akhirnya di sini diperlihatkan bahwa tujuan lomba-lomba 17-an tadi adalah untuk memupuk rasa kekeluargaan. Karena yang di-highlight atau yang digarisbawahi adalah hal tersebut, tujuan memupuk kekeluargaan dan kebersamaan, maka tentunya itu ada di sila yang kelima. Kecuali ini ya teman-teman, di sini dikatakan dalam memperingati HUT kemerdekaan RI banyak hal yang dilakukan. Contohnya untuk menunjukkan jiwa persatuan kita sebagai bangsa Indonesia, kita semua melakukan upacara peringatan HUT RI. Nah teman-teman, itu jelas ada di sila yang ketiga. Kenapa? Karena pada intinya adalah persatuan Indonesia. Ya, di situ ada rasa nasionalisme yang timbul. Jadi itu sudah pasti ada di sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tapi untuk soal ini walaupun narasinya HUT RI, tetapi yang digarisbawahi bukan mengenai nilai persatuan Indonesianya, tetapi lebih ke nilai kekeluargaan dan persatuan di lingkungan kantor. Jadi tentunya ini tepatnya ada di sila yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kelima, dan soal ini nih salah satu kasus yang lagi viral ya. Jadi kita langsung aja. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan bela negara. Oke langsung aja ya. Para pedagang di Tanah Abang mengeluhkan sepinya pembeli yang datang ke pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu belakangan ini. Mereka mengenang sesaknya Tanah Abang zaman dulu yang kadang bisa sampai membuat para pedagang tidak sempat beristirahat karena melayani pembeli. Perubahan signifikan ini terjadi karena saat ini masyarakat lebih memilih untuk berbelanja melalui marketplace, live TikTok, dan berbagai bentuk penjualan e-commerce lainnya. Terkait hal tersebut, maka hal yang semestinya dapat langsung dilakukan oleh para pedagang di Tanah Abang adalah A. Mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan agar masyarakat kembali ke pasar offline. B. Menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif melalui forum yang tepat untuk menindaklanjuti hal tersebut. C. Mempelajari cara berjualan melalui e-commerce agar dapat mengikuti perubahan pasar. D. Mempertahankan kiosnya agar interaksi sosial secara langsung tetap terjadi. Atau E. Meminta pemerintah membatasi penjualan barang konsumtif secara online karena akan merusak pasar. Oke teman-teman, kayaknya kalau di opsi-opsi ini mungkin dilakukan oleh para pedagang Tanah Abang. Tapi kita lihat ya teman-teman, di sini dikatakan apa yang langsung dapat dilakukan oleh para pedagang di Tanah Abang. Berarti hal yang bisa langsung mereka lakukan untuk menghindari sepinya perdagangan yang terjadi di Tanah Abang karena adanya e-commerce ya. Jadi teman-teman, kalau mendesak pemerintah memberikan aspirasi melalui anggota legislatif maupun meminta pemerintah membatasi penjualan barang konsumtif secara online ya, itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, tapi mungkin prosesnya cukup panjang, jadi tidak bisa dikatakan langsung dapat dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat yang langsung dapat dilakukan itu adalah tentunya dengan cara mempelajari cara berjualan melalui e-commerce agar dapat mengikuti perubahan pasar ya. Jadi teman-teman, yang paling tepat di sini ada di opsi C karena yang langsung dapat dilakukan ya. Nah, hal ini juga terkait dengan salah satu nilai dari bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara. Ya teman-teman, jadi dalam kemampuan awal bela negara itu ada indikator bahwa kita harus menjadi manusia yang mau terus belajar, yang mau mempertahankan dirinya sendiri. Jadi ini sangat terkait dengan kemampuan awal bela negara. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya ada di opsi C, yaitu mempelajari cara berjualan melalui e-commerce agar dapat mengikuti perubahan pasar. Oke teman-teman, ini kita masuk ke soal yang ke-6. Ini mengenai bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi ini akan ada 2 soal bahasa Indonesia, soal ke-6 dan yang ke-7. Handai tolannya tiba tepat di malam menjelang lebaran.
Penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah adalah handai tolan, tiba, di malam, menjelang atau lebaran ya. Nah teman-teman, jadi kita lihat yang awal dulu. Handai taulan, handai taulannya ya di sini ini sudah penulisan yang tepat ya teman-teman, karena memang handai taulan penulisannya seperti ini, dipisah ya. Kemudian tiba sudah jelas betul, tepat betul. Kemudian di malam ya, di malam itu karena dia menunjukkan waktu, jadi memang dia harus dipisah dengan di. Ya jangan terkecoh ya teman-teman, di itu bukan hanya dipisah dengan kata yang menunjukkan tempat, tetapi juga menunjukkan waktu ya. Di malam hari, di siang hari, di pagi hari semuanya harus dipisah ya. Jadi untuk di malam ini sudah tepat. Kemudian menjelang juga sudah tepat. Nah, kemudian lebaran. Apakah lebaran di sini tepat? Ya. Nah, kata lebaran ini tidak tepat, tidak sesuai EYD karena semestinya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi L-nya semestinya besar ya teman-teman, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa nama hari raya ditulis dengan huruf kapital. Jadi nanti kalau di soal teman-teman ada kalimat yang ada nama-nama hari rayanya seperti lebaran, kemudian Idul Adha, Idul Fitri juga sama dengan lebaran ya. Lebaran ini kan pengganti kata Idul Fitri ya. Kemudian Natal, Waisak, Nyepi, semuanya harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Sedangkan kata harinya tidak perlu ditulis dengan huruf besar. Jadi cukup nama hari rayanya saja. Oke teman-teman, kita masih di soal bahasa Indonesia ya. Kali ini mengenai kata terikat. Oke, kita perhatikan 5 kalimat yang ada di sini ya. Di sini pertanyaannya, penggunaan kata terikat dalam kalimat-kalimat di atas yang sesuai dengan EYD adalah. Nah ini tips ya teman-teman, kalau teman-teman dapat soal seperti ini yang ada beberapa kalimat, kemudian pertanyaannya di bawah, teman-teman baca dulu pertanyaannya sebelum baca poin-poin 1-5 ini. Kenapa? Supaya saat teman-teman membaca poin-poinnya, teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman mau cari. Ya, karena kalau misalnya teman-teman baca dulu 1-5 baru pertanyaan, pasti teman-teman akan balik lagi baca ulang ya, karena baru mau cari apa yang dicari nih ya. Oke, jadi di sini ternyata yang ditanya adalah penggunaan kata terikat dalam kalimat di atas yang sesuai dengan EYD. Jadi kita cari penggunaan kalimat terikat yang sesuai dengan EYD ya. 1. Hari ini merupakan babak akhir lomba pidato antar sekolah. Nah teman-teman, sebelumnya saya menjelaskan sedikit bahwa kata terikat adalah kata yang penggunaannya apabila diikuti dengan diikuti dengan kata lain, maka kata yang mengikutinya itu harus digabungkan atau harus serangkaian dengan kata terikat tersebut. Ya, jadi penulisan kata terikat ini tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ada kata tambahan setelahnya, yang mana kata tambahan itu dituliskan serangkai ya, atau tidak pakai spasi ya, bergabung. Nah, kata-kata terikat itu contohnya antar, kemudian pasca, pro, kontra, maha. Itu semua adalah contoh-contoh kata terikat. Oke, kita lihat. Hari ini merupakan babak akhir lomba pidato antar sekolah. Antar adalah kata terikat. Jadi penulisan yang betul semestinya sekolahnya digabung ya teman-teman. Jadi satu ini sudah jelas salah. Kemudian pasca reformasi dilakukan amandemen sebagai perwujudan tuntutan rakyat. Pasca juga adalah kata terikat. Jadi nomor 2 ini semestinya pasca dan reformasi digabung. Jadi nomor 2 ini sudah jelas salah juga ya. Kemudian bencana alam merupakan bukti Allah yang maha kuasa. Ya, maha adalah kata terikat. Jadi apabila dia diikuti dengan kata berikutnya, artinya kata itu akan ditulis serangkaian. Berarti ini sudah betul ya teman-teman, maha kuasa. Jadi maha kuasa itu harus ditulis serangkaian. Seperti ini sudah betul. Kemudian 4, program pro rakyat merupakan intervensi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Ya teman-teman, pro rakyat ya, pro ini kata terikat. Jadi semestinya pro dan rakyat digabung. Nah kemudian yang 5, kita harus berserah diri pada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya teman-teman, di sini ada kata terikat yaitu maha. Kemudian digabungkan dengan kata pengasih dan penyayang. Nah teman-teman, ada pengecualian untuk kata terikat ini. Ya, untuk kata maha yang kata yang mengikuti kata maha. Ya, jadi kalau seandainya yang mengikuti itu adalah kata yang punya imbuhan,
maka penulisannya dipisah. Contohnya ini ya, pengasih, ya itu asal katanya adalah kasih. Jadi penulisan maha dengan pengasih harus dipisah karena merupakan bentuk pengecualian dari kata terikat. Ya, jadi semestinya ini maha spasi pengasih lagi maha spasi penyayang. Ya, jadi berarti sudah jelas ya teman-teman, kalimat yang sesuai dengan EYD hanya ada di kalimat nomor 3 ya teman-teman, karena yang lainnya itu penulisannya salah. Jadi yang benar hanya nomor 3, yaitu bencana alam merupakan bukti Allah yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-8. Ini mengenai NKRI ya teman-teman. Dan ini mirip dengan soal yang saya dapat dulu waktu tes di 2020 kemarin. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang giat melancarkan propaganda kepada rakyat Indonesia dengan tujuan mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Berikut ini adalah propaganda yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, kecuali A. Membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. B. Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. C. Mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia ke Jepang untuk menempuh perguruan tinggi. D. Mengklaim bahwa Jepang mengobarkan Perang Asia Timur Raya untuk membebaskan seluruh Asia dari penjajahan bangsa Barat. Atau E. Menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Nah oke teman-teman, jadi yang ditanya apa propaganda Jepang ya. Jadi teman-teman, untuk membentuk 3A, memperkenalkan lagu Indonesia Raya, kemudian mengklaim Jepang akan membebaskan seluruh Asia, kemudian mengklaim Jepang adalah saudara tua untuk membentuk kawasan persemakmuran Asia Pasifik, itu semua adalah propaganda yang dilakukan Jepang supaya dapat menguasai seluruh Asia termasuk Indonesia. Nah, teman-teman, berarti di sini opsi C, mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia ke Jepang untuk menempuh perguruan tinggi, ini bukan bentuk propaganda yang pernah dilakukan oleh Jepang. Jadi opsi C ini tidak termasuk ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Nah teman-teman, kalau penjajah kita sendiri yang sempat memberikan pengajaran perguruan tinggi, pendidikan tinggi kepada bangsa Indonesia itu adalah Belanda ya. Jadi zaman Belanda dulu khusus untuk mereka kalangan-kalangan atas itu ada program beasiswa ya, biasanya untuk anak-anak pribumi, tapi yang dari kalangan-kalangan mereka yang juga membantu pejabat-pejabat di pemerintahan Hindia Belanda itu dapat beasiswa untuk dapat berkuliah atau menempuh perguruan tinggi di Belanda. Sedangkan kalau Jepang sendiri itu tidak pernah ya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-9. Sudah hampir selesai ya teman-teman. Ini materinya ada di nasionalisme ya. Keberagaman yang ada dalam bangsa Indonesia harus dijaga persatuannya melalui proses integrasi nasional yang berkelanjutan. Berikut adalah hal-hal yang dapat mempercepat integrasi nasional, kecuali A. Perkawinan antar suku, B. Pembukaan cabang-cabang usaha ke berbagai daerah oleh pengusaha, C. Penjualan bahan makanan ke daerah lain, D. Proses transmigrasi, atau E. Pembangunan sekolah-sekolah di daerah. Oke teman-teman, kalau dikatakan integrasi nasional itu berarti proses penyatuan seluruh suku, bangsa, suku, ras, adat yang ada di Indonesia. Jadi proses integrasi nasional adalah bagaimana proses seluruh keberagaman yang ada di Indonesia dapat bersatu dalam satu wadah. Ya, nah berarti perkawinan antar suku juga mendukung hal tersebut ya, proses pembauran tersebut. Kemudian pengusaha membuka cabang-cabang usaha di berbagai daerah juga mendukung proses tersebut. Kemudian penjualan bahan makanan ke daerah lain juga mendukung proses tersebut karena akan ada perdagangan antar daerah ya, akan ada pembauran. Kemudian dia proses transmigrasi jelas akan mendukung integrasi nasional ya, karena akan ada orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah kemudian E, pembangunan sekolah-sekolah di daerah ya teman-teman. Pembangunan sekolah-sekolah di daerah tujuan utamanya bukan integrasi nasional, tetapi merupakan kewajiban pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor yang terakhir ya. Ini masih materi nasionalisme juga.
Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan kaitan antara judi online dan pinjaman online atau pinjol ilegal bagaikan kakak adik yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dia menilai pengaruh buruk dari dua hal itu sangat mempengaruhi secara negatif masyarakat belakangan ini. Akibat dari maraknya judi dan pinjaman online yang dapat mencederai semangat nasionalisme kita adalah A. Akan membentuk individu yang berkarakter negatif. B. Akan berujung pada tindakan kriminalitas terhadap sesama anak bangsa. C. Dapat membuat kita terjerat masalah hukum. D. Akan memunculkan ide pemerintah untuk memberi solusi keuangan bagi masyarakat. Atau E. Menyadarkan kita akan pentingnya pengawasan terhadap berbagai aplikasi online ya. Nah teman-teman, di sini berarti yang kita cari ya, karena kita balik lagi ke soal ya, karena kayaknya opsi A dan E ini semua sangat berkaitan dengan pinjol dan judi online ini ya, tepat ya, maksudnya benar, kata-kata yang benar. Nah tapi kita lihat di sini akibat dari maraknya judi dan pinjaman online yang dapat mencederai semangat nasionalisme kita. Berarti kita cari opsi yang negatif ya, hal negatif dari dampak judi dan pinjol online ini ya. Kita lihat kalau D dan E itu adalah akibat yang positif ya, karena dia dapat memunculkan ide, memberikan solusi bagi keuangan masyarakat, kemudian ada penyadaran akan pentingnya pengawasan aplikasi online. Jadi untuk D dan E ini sudah jelas salah kita coret ya teman-teman, karena bukan akibat negatif. Nah kemudian berarti akibat negatif ada di A sampai dengan C. Ya kita lihat apa yang ditanyakan, yaitu mencederai semangat nasionalisme. Ya semangat nasionalisme kita itu ada dalam bentuk persatuan dan rasa kebersamaan dalam berbangsa. Sedangkan kalau untuk opsi membentuk individu yang berkarakter negatif, kemudian membuat kita terjerat masalah hukum, ini lebih ke akibat negatif ke diri kita, diri sendiri ya, diri perorangan ya. Yang lebih tepat, yang lebih mengarah pada hal-hal mengenai persatuan dan rasa kebersamaan ada di opsi B ya teman-teman, karena ini pengaruhnya terhadap orang lain ya, dan tidak memperlihatkan rasa kebersamaan, tidak memperlihatkan rasa sayang kita kepada sesama manusia. Hanya dari akibat si judi online dan pinjaman online ini kita bisa mencederai sesama anak bangsa. Mungkin teman-teman banyak yang lihat ya, kemarin-kemarin itu banyak kasus yang karena judi online jadinya merugikan orang lain, meminjam sana sini. Kemudian ada yang sampai melakukan pembunuhan untuk bayar pinjaman online. Ada juga para debt collector yang menagih juga melakukan kekerasan terhadap orang lain, sehingga akan melakukan tindakan yang buruk terhadap sesama anak bangsa. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi B, akan berujung pada tindakan kriminalitas terhadap sesama anak bangsa. Oke teman-teman, itu tadi contoh 10 soal prediksi TWK terbaru. Semoga bisa membantu teman-teman ya untuk belajar menghadapi tes CPNS. Dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share video ini, dan juga jangan lupa komen untuk teman-teman kira-kira pengen kita bahas soal atau materi apa nih ya. Oke teman-teman semua, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan konsisten belajar. Terima kasih.